Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, coba bayangkan sebentar, bagaimana kalau mulai tahun 2026 nanti cara pemerintah membayar uang pensiun berubah total, bukan lagi seperti yang selama ini kita kenal. Bukan lagi sekadar sistem lama yang sudah puluhan tahun berjalan, tapi diganti dengan skema baru yang disebut fully funded. Nah loh, ini kabar serius dan penting banget buat Bapak Ibu semua, khususnya yang sudah pensiun maupun yang akan pensiun. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki lancar, dan tetap semangat menjalani masa pensiun dengan penuh kebahagiaan. Ketemu lagi bersama kami di channel Pensiun Media, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia pensiunan dan informasi penting lainnya yang relevan buat Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas soal rencana perombakan skema gaji pensiunan tahun 2026 yang akan diubah menjadi sistem fully funded sesuai rencana pemerintah. Ini bukan isu kecil, bukan gosip warung kopi, tapi sudah masuk dalam kebijakan resmi yang tertuang dalam regulasi terbaru, jadi wajib banget kita pahami pelan-pelan. Sebelum lanjut, seperti biasa, kalau Bapak Ibu merasa informasi seperti ini penting dan bermanfaat, silakan klik tombol like dan tonton sampai selesai, karena pembahasan kali ini detail, lengkap, dan akan kami jelaskan secara runtut supaya mudah dipahami. Baik, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Berdasarkan salah satu berita nasional yang menjadi rujukan utama kita, disebutkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, resmi merombak skema pensiun PNS tahun 2026 menjadi fully funded agar APBN tetap sehat. Artinya apa? Artinya ini bukan wacana kosong, ini langkah strategis yang secara resmi sudah dimulai. Era baru manajemen kepegawaian nasional disebut-sebut sudah dimulai. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengubah total sistem pembayaran dana pensiun bagi PNS. Mulai awal tahun, anggaran 2026, pemerintah akan secara bertahap meninggalkan skema lama yang dikenal dengan sistem Pay As You Go atau sering disebut PSU, dan nantinya akan beralih sepenuhnya ke sistem fully funded. Selama ini, seperti yang kita tahu, pembayaran pensiun menganut sistem Pay As You Go. Artinya, dana pensiun para PNS yang sudah purna bakti dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan. Jadi uangnya diambil dari anggaran negara setiap tahun, pajak rakyat yang aktif bekerja hari ini dipakai untuk membayar pensiunan hari ini. Secara regulasi, ya sistem ini memang sudah berjalan lama dan sah. Namun, dalam konferensi pers di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa sistem lama ini punya kelemahan besar. Beliau mengatakan bahwa sistem Pay As You Go membuat APBN seperti tersandra. Kenapa? Karena beban pensiun setiap tahun membengkak, nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, sementara rasio antara pensiunan dan pegawai aktif semakin tinggi. Artinya, jumlah pensiunan makin banyak, sedangkan pegawai aktif yang membayar pajak tidak bertambah sebanding. Beliau menegaskan bahwa skema lama ini sudah tidak sustainable atau tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kalau terus dipaksakan, keuangan negara bisa makin berat. Nah, dari situlah muncul keputusan untuk beralih ke sistem fully funded. Sekarang kita pahami bareng-bareng sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skema fully funded ini. Dalam skema fully funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN tahun berjalan. Dana tersebut dikumpulkan dari iuran bersama antara PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja setiap bulan. Jadi ada dua pihak yang berkontribusi. Pertama, PNS itu sendiri menyetor iuran. Kedua, pemerintah sebagai pemberi kerja juga ikut menyetor bagian iurannya. Setiap bulan dana ini dikumpulkan dan dikalkulasikan secara sistematis. Dana yang terkumpul itu kemudian tidak didiamkan begitu saja. Dana tersebut akan dikelola dan diinvestasikan oleh lembaga pengelola resmi, yaitu PT Taspen. Dana ini dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi yang sesuai aturan dengan tujuan menghasilkan imbal hasil. Hasil pengembangan dana inilah yang nantinya menjadi sumber pembayaran manfaat pensiun bagi para peserta ketika memasuki masa purna tugas. Berarti ada perbedaan mendasar dibanding sistem lama. Kalau dulu langsung dibayar dari APBN, sekarang dana dikumpulkan sejak aktif bekerja, lalu dikelola dan diinvestasikan, kemudian dikembalikan dalam bentuk manfaat pensiun.
Menariknya lagi, dalam informasi yang beredar ada potensi munculnya konsep pesangon pensiun dalam skema fully funded ini. Ini menjadi salah satu daya tarik yang dipromosikan oleh Menteri Keuangan. Kalau pada sistem lama atau taspen konvensional, pensiunan menerima uang bulanan dengan nilai sekitar 75% dari gaji pokok terakhir, maka dalam skema baru ada fleksibilitas tertentu. Artinya, ada kemungkinan pola pencairan atau manfaat yang berbeda dibanding sistem lama. Namun tentu mekanisme detailnya akan diatur lebih lanjut dalam regulasi teknis. Sebagai kesimpulan dari informasi ini, aturan baru dana pensiun PNS 2026 yang digulirkan oleh Menteri Keuangan ini memang bisa dibilang sebagai pil pahit yang harus ditelan demi kesehatan keuangan negara jangka panjang. Transisi dari pay as you go ke fully funded sebenarnya bukan hal aneh di dunia internasional. Ini sudah menjadi praktik global yang dianggap lebih modern dan berkelanjutan. Bagi para ASN, perubahan ini menjadi momentum penting untuk lebih melek finansial. Karena kesejahteraan hari tua nantinya akan lebih berkorelasi dengan kinerja dan iuran yang disetorkan selama masa kerja, bukan sekadar menunggu alokasi dari negara. Maka dari itu sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mulai memperhatikan status kepesertaan dan memantau simulasi saldo dana pensiun melalui aplikasi resmi PT Taspen. Dengan begitu Bapak Ibu bisa melihat perkembangan dana hari tua secara berkala dan lebih siap menghadapi masa pensiun. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait skema baru gaji pensiunan tahun 2026 yang dikenal dengan skema fully funded. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu memahami arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Kalau menurut Bapak Ibu ini penting, jangan lupa klik like dan bagikan ke rekan pensiunan lainnya supaya semua bisa tahu informasi krusial ini. Kalau ada pertanyaan, pengalaman, atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat kami hormati, tolong jangan langsung tutup videonya, tahan dulu jari kalian, karena ini bukan kabar yang bisa dianggap enteng atau dilupakan begitu saja. Jangan pikir ini cuma gosip lewat, bukan pula isu yang akan menguap seperti kabut pagi. Dengar baik-baik, apa yang akan saya ceritakan sekarang ini adalah titik balik yang nyata, sebuah momen bersejarah yang selama puluhan tahun cuma jadi harapan di malam hari, doa yang dipanjatkan, dan penantian panjang yang melelahkan untuk jutaan pensiunan di seluruh pelosok negeri. Hari ini, tepat hari ini, semua penantian itu mulai menemukan kejelasan. Semua doa yang selama ini bertahun-tahun dipanjatkan mulai ada jalannya. Beberapa hari terakhir muncul kabar besar yang mengguncang. Setelah penantian panjang, pemerintah Republik Indonesia bersiap mengetok palu peraturan pemerintah yang kita kenal dengan PP Pesangon. Dan ini bukan sekadar pengesahan biasa. Ada keputusan besar yang menyertai, keputusan yang akan menentukan masa depan finansial jutaan keluarga pensiunan. Intinya, pertanyaan yang selama ini sering kita dengar, apakah hak pesangon dan pembayaran pensiun akan dicairkan sekaligus atau tetap dicicil seperti dulu? Kali ini sudah dibahas sampai ke akar-akarnya. Ini bukan isu biasa. Bukan janji manis yang ditulis di atas kertas lalu hilang. Informasi yang saya sampaikan berasal dari pembahasan resmi tingkat tinggi, melibatkan Kementerian Keuangan, Taspen sebagai pengelola dana pensiun, dan DPR sebagai wakil rakyat. Semua aspek sudah dibahas secara mendalam, alokasi anggaran, kesiapan fiskal negara menghadapi pencairan besar-besaran hingga mekanisme teknis di lapangan supaya proses berjalan lancar. Jadi yang kita bicarakan sekarang bukan mimpi atau wacana kosong. Ini sesuatu yang nyata, terukur, dan terencana yang akan segera masuk ke tahap pelaksanaan konkret. Saya paham di antara Bapak dan Ibu ada rasa campur aduk antara harap dan ragu. Wajar, sudah terlalu sering janji terdengar lantang lalu hilang. Pertanyaan yang sering muncul, benarkah pesangon yang selama ini dicicil sedikit demi sedikit akan dibayarkan penuh kali ini? Bagaimana dengan pensiunan yang sudah puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah mereka juga diperhitungkan? Dan yang paling bikin gelisah banyak orang, apakah dana ini benar-benar akan masuk ke rekening sebelum hari besar keagamaan yang sudah dekat, atau lagi-lagi tertunda? Semua itu sangat manusiawi, dan saya mengerti kekhawatiran itu. Tapi percayalah, kali ini beda.
Pemerintah nggak lagi sekadar berbicara di podium, kebijakan sudah sampai tahap finalisasi yang konkret. Besok adalah hari penentu, hari di mana hasil pembahasan panjang itu bakal dituangkan secara resmi dalam sebuah peraturan yang mengikat. Peraturan yang sulit dibatalkan sembarangan, yang akan jadi landasan pelaksanaan di lapangan. Untuk ngerti betapa besarnya arti PP Pesangon ini, kita harus mundur sebentar dan lihat bagaimana sistem pensiun selama ini berjalan. Selama puluhan tahun, banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya nyaris stagnan, sementara biaya hidup terus naik, harga beras, sayur, ongkos transportasi, biaya kesehatan, obat-obatan, semuanya melonjak. Padahal pesangon itu seharusnya jadi penopang utama di masa tua yang memberi rasa aman dan ketenangan. Sayangnya seringkali pesangon dicairkan bertahap dalam jumlah kecil yang nggak lagi relevan dengan kebutuhan nyata. Ada yang cuma dapat puluhan juta untuk pengabdian puluhan tahun yang habis dalam sekejap untuk kebutuhan sebulan. Data pensiunan juga tersebar di berbagai instansi tanpa sinkronisasi yang baik. Ada data lama belum diperbarui, rekening bank yang mati karena banknya tutup atau ganti sistem, pensiunan yang pindah domisili tapi nggak lapor. Semua keruwetan ini membuat pemerintah harus hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa berdampak pada jutaan orang dan mengguncang stabilitas fiskal negara. Yang berubah sekarang bukan cuma teknisnya, tapi cara pandang pemerintah terhadap para pensiunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ini saya ulang supaya jelas, isu pensiunan sekarang nggak dilihat sekadar kewajiban administratif atau beban anggaran yang harus dipangkas, malah dipandang sebagai tanggung jawab moral negara. Pengabdian puluhan tahun harus dihargai nyata, bukan sekadar ucapan terima kasih atau piagam di tembok. Dari sini muncul dasar filosofis kebijakan pembayaran pesangon sekaligus. Sebuah bentuk keadilan untuk pensiunan lama yang selama ini kerap menerima sangat sedikit, padahal kebutuhan hidup meningkat dan kondisi kesehatan menurun. Dalam skema yang dibahas, pemerintah nggak cuma melihat masa kerja dan golongan, ada faktor tambahan, usia, karena pensiunan yang lebih tua butuh perhatian lebih, kondisi ekonomi aktual, dan lamanya seseorang sudah pensiun. Berdasarkan sumber internal Taspen yang dapat dipercaya, pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah mendapat penyesuaian signifikan bakal jadi prioritas di gelombang pencairan pertama. Ini penting. Pencairan sekaligus bukan berarti semua orang di Indonesia akan mendapat dana di hari dan jam yang sama. Itu nggak realistis. Yang dimaksud pencairan sekaligus adalah hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun, melainkan diberikan penuh sesuai hak masing-masing. Tetapi pelaksanaannya tetap akan dibagi dalam beberapa tahap atau batch, supaya stabilitas fiskal terjaga dan prosesnya lancar. Batch pertama akan difokuskan untuk pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang nggak punya penghasilan tambahan, yang 100% bergantung pada dana pensiun untuk hidup sehari-hari. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan kondisi penerima. Skema bertahap ini adil, karena menyentuh mereka yang paling membutuhkan terlebih dahulu, bukan yang paling cepat urus atau yang punya koneksi. Soal golongan, jangan khawatir. Semua pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4 berhak menerima sesuai ketentuan PP Pesangon terbaru ini. Yang berbeda adalah nominalnya berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir saat pensiun, dan komponen tunjangan yang pernah diterima. Tetapi pemerintah berusaha memperkecil ketimpangan sehingga pensiunan golongan bawah tetap merasakan dampak signifikan, bukan hanya sekepal uang yang nggak berarti apa-apa. Sekarang bagian yang paling ditunggu, kapan tepatnya dana masuk? Setelah PP resmi diketok palu besok, Taspen dan instansi terkait butuh waktu teknis sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk finalisasi data menyeluruh dan pengiriman notifikasi kepada penerima. Notifikasi ini tanda resmi kalau data Bapak Ibu sudah masuk sistem pencairan dan sudah diverifikasi. Notifikasi bakal dikirim lewat jalur resmi, SMS ke nomor telepon terdaftar, email ke alamat yang tercatat, atau melalui aplikasi Taspen Mobile yang bisa diunduh di smartphone. Jadi sangat penting memastikan nomor telepon dan email yang terdaftar di Taspen masih aktif. Aplikasi Taspen Mobile jadi jendela informasi utama untuk memantau status pencairan secara real-time tanpa harus datang ke kantor Taspen yang mungkin jauh. Hubungannya dengan gaji ke-13. Nah, ini yang bikin kebijakan ini strategis. Pemerintah melihat gaji ke-13 sebagai momentum pas untuk menyalurkan pesangon berdekatan waktunya.
Dari sisi teknis, sistem pembayaran sudah siap. Dari sisi anggaran, alokasi tersedia. Dari sisi penerima, ini momen penting menjelang hari besar. Namun, berdekatan nggak mesti berarti pada hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 cair dulu, lalu pesangon menyusul beberapa hari. Semua tergantung kesiapan data masing-masing penerima dan kelancaran verifikasi. Makanya kesiapan pribadi Bapak Ibu penting sekali. Kita mesti bahas juga risiko-risiko yang sering bikin pencairan tertunda atau berhenti. Risiko pertama, data kependudukan yang enggak sinkron antar instansi, alamat KTP beda dengan data Taspen, status perkawinan belum diperbarui setelah cerai atau nikah lagi, NIK bermasalah karena duplikasi atau kesalahan input. Semua itu bisa menghentikan proses otomatis. Risiko kedua, rekening bank tidak aktif atau nama pemilik rekening tidak sesuai. Banyak kasus dana tertahan gara-gara rekening lama yang sudah lama tak dipakai, atau rekening atas nama istri sementara yang terdaftar adalah suami. Risiko ketiga, dan ini paling bahaya, percaya informasi tidak resmi sehingga jadi korban penipuan. Saat momen seperti ini, banyak oknum memanfaatkan, ada yang ngaku dari Taspen dan minta biaya administrasi, ada yang janjikan jalur khusus dengan imbalan uang, ada pula yang janji percepatan dengan bantuan orang dalam. Perlu ditegaskan, tidak ada pungutan sepeser pun, tidak ada jalur khusus yang minta bayaran, dan tidak ada perantara resmi. Semua proses dilakukan langsung oleh Taspen dan instansi pemerintah tanpa perantara. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Langkah pertama, segera perbarui data ke kantor Taspen terdekat. Jangan tunggu masalah muncul. Datang dan verifikasi, pastikan semua data benar. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan atas nama pribadi Bapak Ibu. Kalau perlu, buka rekening baru di bank dengan sistem digital yang bagus. Ketiga, siapkan dokumen pendukung, KTP asli dan fotokopi, kartu pensiun, buku tabungan, surat keterangan lain yang relevan. Keempat, unduh dan gunakan aplikasi resmi Taspen sebagai sumber info utama. Jangan percaya kabar dari grup WhatsApp yang nggak jelas sumbernya. Bagaimana dengan pensiunan yang sudah wafat? Ini penting karena menyangkut banyak keluarga. Pesangon terbaru memastikan hak tidak hangus begitu saja karena kematian. Ahli waris yang sah berhak menerima pencairan dengan melengkapi dokumen seperti surat kematian, surat keterangan ahli waris, dan dokumen pendukung lain. Taspen akan memfasilitasi proses ini bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait. Bahkan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, disiapkan mekanisme jemput bola supaya tidak ada yang tertinggal. Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan program pendampingan keuangan khusus bagi pensiunan yang akan menerima dana besar. Tujuannya mulia, supaya dana ini benar-benar untuk kesejahteraan jangka panjang, bukan habis dalam waktu singkat karena salah kelola atau jadi korban investasi bodong. Dana ini diharapkan jadi modal untuk hidup lebih baik, bukan sumber masalah baru yang justru memberatkan. Bapak Ibu, selama puluhan tahun Anda mengabdi pada negara. Datang pagi saat matahari belum terbit, pulang sore saat gelap, bekerja dengan tanggung jawab meski fasilitas terbatas dan gaji pas-pasan. Masa pensiun seharusnya jadi masa tenang, menikmati hasil kerja, berkumpul dengan keluarga tanpa beban. Bukan masa penuh kekhawatiran tentang tagihan listrik, biaya obat, atau kebutuhan sehari-hari. PP Pesangon ini adalah upaya negara untuk kembali menghadirkan rasa keadilan dan penghargaan yang selama ini terasa hilang, supaya pengabdian Bapak Ibu tidak dilupakan atau sia-sia. Namun ingat, hak ini tidak datang begitu saja jika kita tidak mempersiapkan diri. Jangan pasrah menunggu tanpa berbuat apa-apa. Jangan merasa sudah terlambat untuk mengurus. Justru sekaranglah waktunya memastikan semua dokumen lengkap, data benar, dan persyaratan terpenuhi. Perlu ditekankan juga soal verifikasi data ganda atau perubahan identitas. Kalau pernah ganti nama karena nikah, kalau pernah pindah domisili, atau kalau ada perubahan status yang belum dilaporkan, segera lapor dan perbaiki di instansi terkait. Duplikasi data, NIK yang tumpang tindih, atau data yang tidak sinkron bisa menyebabkan dana tertunda. Jadi rajin-rajin cek, jangan sampai gara-gara hal administrasi sederhana, hak yang selama ini ditunggu malah menguap. Untuk para ahli waris, siapkan dokumen yang rapi. Surat kematian, akta kematian, surat keterangan ahli waris, KTP penerima baru yang jelas, serta dokumen lain bila diminta. Taspen dan instansi terkait bilang akan bantu sampai tuntas, tapi proses akan lebih cepat kalau dokumen sudah lengkap sejak awal.
Soal mekanisme pencairan di lapangan, Taspen dan Bank Mitra akan bekerja sama untuk memastikan proses teknis berjalan mulus. Ada verifikasi akhir sebelum dana dikirim. Notifikasi resmi menjadi sangat penting. Jangan mudah percaya telepon yang minta data sensitif lewat jalur tak resmi. Kalau ada yang minta kode OTP, PIN, atau minta transfer untuk percepatan, stop, itu modus penipuan. Ingat, instansi resmi tidak pernah meminta kode OTP atau meminta Anda transfer uang untuk urusan pencairan pensiun. Untuk Bapak Ibu yang mungkin tinggal jauh dari kantor Taspen atau kesulitan datang, Taspen telah menyiapkan layanan jemput bola dan mobile service di beberapa daerah. Namun layanan ini butuh koordinasi dan waktu, jadi pastikan keluarga atau kerabat membantu menyiapkan dokumen. Di daerah terpencil pun mekanisme akan diupayakan agar tidak ada yang ketinggalan. Ini bagian dari komitmen agar penyaluran adil dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Sekarang sedikit tips praktis supaya Bapak Ibu nggak panik saat notifikasi datang. Pertama, simpan nomor resmi Taspen di kontak telepon. Kedua, periksa email dan SMS dari nomor atau alamat resmi sebelum klik link apapun. Kalau ragu, datang langsung ke kantor Taspen. Ketiga, kalau ada tawaran jalur cepat yang minta biaya, tolak. Keempat, gunakan aplikasi Taspen Mobil untuk pantauan. Di situ informasi resmi akan muncul. Saya juga ingin menyampaikan kalau pemerintah ingin agar dana ini dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan jadi sumber masalah baru. Makanya ada program pendampingan keuangan, misalnya bagaimana mengelola dana untuk kebutuhan kesehatan jangka panjang, alokasi untuk modal usaha kecil yang aman, tabungan darurat, atau investasi yang aman dan sesuai aturan. Tujuannya supaya manfaat jangka panjang terasa, bukan habis dalam beberapa minggu karena salah pengelolaan. Bapak Ibu, saya paham betul ada rasa skeptis yang wajar. Sudah terlalu sering janji palsu, sudah sering kecewa. Tapi kali ini langkah-langkah yang diambil tampak lebih matang. Pembahasan antar instansi yang melibatkan pihak keuangan negara, verifikasi data yang ketat, kesiapan anggaran, dan mekanisme tahap demi tahap. Yang penting sekarang adalah partisipasi aktif dari para pensiunan, perbarui data, pastikan rekening aktif, siapkan dokumen, dan waspadai penipuan. Saya mau ulangi sekali lagi, karena ini penting, pencairan sekaligus berarti hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun, tapi akan diberikan penuh sesuai hak masing-masing, tetapi pelaksanaannya dilakukan bertahap agar fiskal negara tetap stabil dan proses verifikasi berjalan benar. Batch pertama untuk yang paling rentan, semua golongan 1 sampai 4 berhak mendapatkannya dan prioritas akan diberikan untuk pensiunan yang sudah lama tanpa penyesuaian. Bapak Ibu, mari kita doakan dan dukung agar proses ini berjalan lancar. Doakan semoga pembentukan PP Pesangon segera resmi, semoga verifikasi data berjalan cepat dan tepat, semoga notifikasi sampai ke tangan yang benar, dan semoga dana itu benar-benar membawa berkah dan kesejahteraan bagi para penerima. Dan kepada seluruh pihak terkait, harapan besar kami, jalankanlah dengan jujur dan transparan. Jangan ada celah untuk korupsi, penyalahgunaan, atau praktik curang yang merugikan. Bantu warga yang kesulitan mengurus, jaga mekanisme jemput bola untuk daerah terpencil, dan pastikan pendampingan keuangan berjalan efektif. Terakhir, pesan untuk keluarga muda dan generasi yang lebih muda. Bantu orang tua atau kakek nenek untuk perbarui data dan cek rekening. Bantulah urus dokumen jika diperlukan. Ini tentang martabat dan kesejahteraan mereka yang sudah banyak berkorban untuk negara. Jangan sampai mereka tersisih gara-gara hal administrasi sederhana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki Bapak, Ibu, dan keluarga semua. Semoga dimudahkan setiap proses yang harus dilewati, diberi kesabaran dalam menunggu, dan kelak menerima manfaat yang besar dan berkah dari dana yang akan dicairkan. Semoga masa pensiun jadi masa yang damai, penuh rasa aman, dan terhormat setelah pengabdian panjang pada negeri tercinta ini. Terima kasih sudah tetap bersama sampai akhir video ini. Semoga kabar baik ini jadi kenyataan, bukan sekadar angan-angan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.